Terima kasih Anda masih digelar perkara. Saudara, kasus KDRT yang dilakukan orang tua terhadap anak terus terjadi. Di Kabupaten Bogor, bocah lelaki 6 tahun kehilangan nyawa usai dianiaya ibu tiri selama 3 hari. Sebelumnya, bocah perempuan 8 tahun ditemukan meninggal dunia oleh warga di dalam rumah. Pelaku diduga adalah ibu korban. Pelaku secara sadar melakukan penganiayaan terhadap korban. Puncaknya pada tanggal 19 Oktober itu, 3 hari belakangan secara intensif pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban pingsan. Diketahui korban sudah meninggal. Pertama kali lihat korban itu pas korban kesini akhir September, tanggal 29-30-an ya. Itu kondisinya udah babak belur, Bang. Kekerasan terhadap anak masih berlangsung dan terus menghantui kehidupan anak-anak. Selain menjadi korban perundungan, anak juga rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tuanya, bahkan hingga kehilangan nyawa. Seperti yang terjadi di Desa Rawapanjang, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. 19 Oktober lalu, warga digegerkan oleh kematian MAA, bocah 6 tahun, akibat dianiaya ibu tirinya. Sebelum ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, warga sempat mendapati tubuh korban dipenuhi luka lebam. Yang menyebabkan meninggalnya korban adalah luka di bagian kepala dan kami meyakini itu akibat kekerasan dengan benda tumpul. Kami menduga bahwa memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka sudah berkali-kali dilakukan. Untuk menggali informasi lebih dalam terkait nasib malang yang menimpa bocah lelaki tersebut, tim gelar perkara mendatangi TKP di sebuah perumahan di Bojonggede. Kami menemui Irma dan Jainal, pasangan suami istri yang sempat merekam kondisi tubuh korban. Pertemuan pertama Irma dengan korban terjadi akhir September saat korban membeli jajanan ke warungnya. Irma terkejut melihat sejumlah luka di sekujur tubuh korban. Perempuan 35 tahun ini curiga ada indikasi KDRT. Pertama kali lihat korban itu pas korban kesini akhir September, tanggal 29-30-an ya. Itu kondisinya udah babak belur, Bang. Pas malamnya, karena kan kita curiga ya ada indikasi KDRT dari orang tuanya. Nah, saya laporanlah ke Pak Korwil malamnya itu. Kata Pak Korwil kalau misalkan dilaporin juga nggak akan kuat kalau misalkan verbal doang mah. Ya, harus ada bukti. 6 Oktober, MAA kembali belanja makanan di warung Irma. Berniat mengumpulkan bukti, Irma merekam kondisi fisik korban. Kecurigaan Irma dan suaminya bahwa terjadi KDRT terhadap korban makin menguat. Tuh anak mana ya kok nggak datang-datang. Nah, pas nggak lama tuh seminggu kemudian dia datang sini lagi. Rasya, kok kamu nggak kesini-sini, kata saya gitu. Dia senyum doang. Kamu mau jajan ya? Iya. Nah, dia masuk ke dalam. Akhirnya saya videoin tuh. Ibu videoin ya. Dia diem aja. Selama ini warga tak pernah mendengar suara teriakan atau tangisan korban. Jainal menyebut ayah korban jarang ada di rumah karena bekerja di daerah Jakarta Selatan. Bahkan saat anaknya meninggal, ayah kandung korban sedang bekerja. Ya, ini kontrakan. Jadi si warga tersebut memang warga baru. Ayah korban saat kejadian atau saat meninggal itu ada nggak sih di rumah, Pak? Kemungkinan saat meninggalnya kemungkinan tidak ada. Jadi pada saat si ayah pulang, ayahnya itu lagi bekerja. Ayahnya kerja di mana? Informasi terakhir yang saya dapatkan di pemotongan ayam di sekitaran Pasar Minggu, daerah Jakarta. Dari hasil otopsi forensik,
Diketahui korban mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara itu, penyebab kematian korban karena adanya luka di bagian kepala. Bermula dari laporan warga terkait penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tiri kepada korban. Korban menderita berbagai luka, yaitu luka di kepala, luka di wajah, di kedua belah mata juga ada luka lebam, luka memar, kemudian di punggung juga ada. Polisi menyebut pelaku kerap menganiaya korban. Bahkan sejak tanggal 17 hingga 19 Oktober, tindak kekerasan makin meningkat. Pelaku secara sadar melakukan penganiayaan terhadap korban. Puncaknya pada tanggal 19 Oktober itu, 3 hari belakangan secara intensif pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Memang pada bulan Oktober, awal bulan Oktober, penganiayaan secara berkelanjutan dilakukan oleh pelaku kepada korban. Hanya karena menganggap korban nakal, pelaku emosi, gelap mata menganiaya korban. Motif yang dilakukan oleh pelaku adalah karena memang si anak tersebut tidak bisa menuruti kemauan dari si pelaku. Berapa kali diberikan makan ataupun disuapin, korban selalu menolak. Kemudian korban beberapa kali meminta uang jajan, namun tidak bisa dibilang karena memang pelaku tidak punya uang. Sebelum kasus penganiayaan anak di Bojonggede Bogor, pada 21 September lalu di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang bocah perempuan 8 tahun ditemukan tak bernyawa. Korban hanya tinggal bersama sang ibu di lantai 3 sebuah rumah yang digunakan sebagai kos-kosan. Diketahui kedua orang tua korban telah berpisah. Diduga pelaku penganiayaan adalah sang ibu kandung. Bahwa betul ditemukan kondisi mayat. Kondisi mayat yang ditemukan adalah dalam posisi terlentang. Kemudian posisi mayat juga berada di lantai kamar dan sudah dalam kondisi membusuk. Kondisi kamar juga ditemukan dalam keadaan berantakan. Selesai sekitar pukul 04.00 WIB. Identifikasi terhadap mayat. Identitas mayat yang perempuan, kemudian usianya sekitar 8 tahun. Bapaknya inisial S, ibunya MKR. Sementara itu, berdasar pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Polri, terdapat luka di tubuh korban akibat kekerasan benda tumpul. Diperkirakan, korban telah meninggal 5 hari sebelum jasadnya ditemukan. Jadi perkiraan kami setidaknya 3-5 hari. Jadi bisa lebih karena kita juga mempertimbangkan lokasi atau lingkungan di sekitar korban itu ditemukan. Dugaan akibat kekerasan tumpul. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perundungan hingga KDRT yang dilakukan orang tua. Kepedulian dan peran masyarakat sangat diperlukan untuk mendeteksi adanya KDRT yang berguna untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap anak. Ya, memang harusnya warga itu menjadi kontrol sosial yang sangat baik ya, melalui RT RW ya, apalagi juga harusnya ada pusat-pusat pengaduan atau sistem rujukan ya. Jadi memang harus ada kontrol ya. Jadi saya kira kita diuntungkan dengan adanya sistem RT RW ya. Artinya secara berjenjang ya, kita bisa melaporkan dan kemudian nanti akan diproses ya ke sistem rujukan yang lebih formal. Saya kira kekerasan itu udah level yang paling berbahaya ya bagi anak ya.